Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas satu bab yang seru banget nih. Dari buku The Groove Dilemma karya Annie Wilson dan Ryan Hamilton. Fokusnya di bab 4, judulnya aja udah bikin penasaran. Segmen pemimpin pengikut. Koki sejati tahu pengucapannya Lou Creuset. Nah, misi kita hari ini ya mau bongkar gimana sih hubungan antara pelanggan pemimpin sama pengikut ini bisa jadi kunci sukses sebuah merek. Intinya, gimana satu grup bisa nularin seleranya ke grup lain gitu. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Anda pernah nggak sih mikir, kenapa ada merek yang rasanya kok didambakan banget gitu? Seringkali kan bukan cuma produknya aja, tapi lebih ke siapa yang pakai, betul nggak? Betul banget. Nah, bab ini ngebahas yang namanya dinamika pemimpin pengikut. Gampangnya bayangin aja kayak di sekolah dulu lah. Ada anak-anak keren kan, apa yang mereka pakai, yang lain jadi pengen ikutan. Jadi pengikut ini lihat pemimpin sebagai, panutan, entah karena dianggap ahli, keren, atau ya pokoknya idaman lah. Makanya pas pemimpin pakai merek tertentu, pengikut jadi tertarik. Oh, jadi semacam latah gitu ya, tapi ada alasan lebih dalamnya. Iya, ada. Yang menarik tuh kenapa ini bisa works gitu. Pengikut ini percaya kalau pakai merek yang sama, mereka tuh bisa ikut ngerasain keahliannya, atau statusnya, atau ya pengalaman si pemimpin itu. Jadi mereknya itu kayak apa ya, semacam tiket masuk simbolis gitulah, buat ngerasain status idaman itu. Saya, itu loh panci besi cor premium yang warnanya cakep-cakep itu. Mahal, iya. Buatan Prancis, katanya awet banget. Nah, pemimpinnya di sini siapa? Ya koki-koki pro ternama, kayak Michael Cimarusti, chef restoran bintang Michelin. Dia dikutip bilang, saya pakai Le Creuset Dutch Oven hampir setiap masak di rumah. Nah, pengakuan dari orang kayak Cimarusti ini jelas dia pemimpin di dunia masak-memasak itu dampaknya gede banget. Para pemasak rumahan alias pengikutnya jadi mikir, wah chef sekelas dia aja pakai pasti bagus banget nih. Ini nunjukin betapa pentingnya buat Le Creuset untuk terus dianggap sebagai pilihan utama para profesional, biar tetap menarik buat pengikut yang pengen kayak mereka. Jadi hierarki ini penting dijaga. Menarik ya, kalau kita bandingin sama kasus lain. Kayak perang headphone Bose versus Beats itu kan. Bose kan pakai seleb atlet, NFL, pegolf gitu, tapi kadang kesannya gimana ya, agak iklan banget, kurang natural pakainya. Nah itu dia bedanya. Kalau Beats, mereka berhasil karena pemimpinnya tuh kelihatan beneran pakai. Banyak atlet top, LeBron James, tim Olimpiade AS, itu sering ke gap pakai Beats pas lagi pemanasan. Bukan cuma settingan iklan. Persepsinya jadi kuat kan? Beats itu pilihannya para atlet jawara. Pengikut yang pengen kayak mereka ya jelas ngiler. Malah sampai, ini ironis sih, NFL sempat larang Beats kelihatan di kamera, gara-gara udah kontrak sama Bose. Itu nunjukin kuatnya asosiasi itu. Ada lagi contoh yang agak unik ya. Pabst Blue Ribbon, PBR itu, bir yang tadinya biasa aja, penjualannya turun, tiba-tiba diadopsi sama kaum hipster di awal 2000-an. Mereka kan jadi semacam pemimpin tren waktu itu. Ini malah bikin PBR naik daun lagi. Dan ini katanya muncul gitu aja, bukan strategi PBR-nya. Betul, itu nunjukin kalau pemimpin tuh bisa muncul secara organik. Tapi ya, ngelola hubungan ini memang nggak gampang. Ada tantangannya, kata penulisnya. Susah narik pemimpin yang beneran asli kalau merek kita nggak dianggap cukup premium atau cukup keren lah di mata mereka. Misalnya Reebok disebut agak kesulitan narik pelari elit. Persepsinya mungkin kurang pas. Biasanya emang lebih gampang mulai dari premium terus turun ke bawah. Walaupun ada juga sih yang anomali kayak Crocs yang berhasil naik kelas. Jadi kuncinya memang di menjaga hierarki itu ya. Bisa lewat produk yang beda mungkin. Kayak Home Depot punya lini pro khusus buat kontraktor gitu. Atau pakai penanda status, kayak Lencana di sosmed. Atau malah kayak Harley Davidson, yang pemasarannya fokus terus ke citra pemberontak. Padahal mungkin yang beli banyak juga kalangan mapan ya. Mereka kayak cuek aja sama pengikutnya. Iya, bisa jadi. Strategi menjaga jarak atau perbedaan itu penting buat mempertahankan aura eksklusif si pemimpin. Oke, jadi kalau kita simpulin nih, gimana? Dinamika pemimpin pengikut ini ternyata, wah kekuatannya besar ya. Status, persepsi keahlian, aspirasi. Itu semua jadi pendorong.
Kunci suksesnya ya di pengelolaan hierarki yang hati-hati sama menjaga keaslian si pemimpin itu. Nah, ini jadi bahan renungan menarik buat Anda nih. Coba deh pikirin, merek-merek yang Anda pakai atau kagumi. Ada nggak sih dinamika pemimpin pengikut di situ? Kalau ada, Anda ngerasa di posisi mana? Pemimpin atau pengikut? Dan ini satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Di zaman sekarang, zaman sosmed, tren kan cepet banget datang dan perginya ya. Viral dikit, ganti lagi. Apakah peran pemimpin ini jadi makin gampang goyah gitu? Makin sementara. Gimana caranya merek bisa tetap menjaga daya tarik aspirasionalnya kalau pemimpin berikutnya mungkin cuma sejauh satu postingan viral aja? Wah, menarik banget ya buat dipikirkan lebih lanjut.